Dari Tangerang Selatan kita bergeser ke Kebonpala, Jakarta Timur. Tifal, bagaimana pantauan terkini terkait dengan evakuasi warga di sana, Tifal? Kalau evakuasi warga sekarang sebetulnya belum terlihat lagi ada perkembangan terbaru ya, karena baru kira-kira 1 jam yang lalu terakhir kali tim SAR gabungan baik itu dari Polda Metro Jaya, kemudian dari BPBD setempat dibantu juga oleh suku dinas sumber daya air Jakarta Timur sempat berada di tengah genangan membantu proses evakuasi bagi warga yang hendak evakuasi diri ke tempat yang lebih aman atau mungkin sekedar keluar dari area banjir untuk beraktivitas melakukannya semacam bekerja begitu di luar area ini. Tapi yang perlu saya gambarkan juga adalah begini, Mercy. Dibandingkan pada pukul 6 pagi tadi gambarannya, saya posisi di pukul 6 pagi tadi masih berada di sekitar rumah yang ada ilustrasi kereta di sana. Posisi di sana masih kering. Baru setapak genangan air terasa itu kira-kira kurang dari 5 cm. Namun sampai pukul setengah 9 pagi waktu Indonesia Barat sampai sekarang air perlahan sudah mulai meluas, area genangannya, tinggi muka air sudah semakin bertambah. Bahkan dilaporkan oleh tim SAR gabungan posisi air sekarang sudah lebih dari 3,5 meter. Tinggi muka air yang berada di Kebonpala, persisnya di kelurahan di Jatinegara, Jakarta Timur ini. Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Ini keadaan sekarang. Jadi berbeda ketimbang beberapa jam sebelumnya. Tim SAR sudah keluar dari area saat ini sambil menantikan lagi kalau ada warga yang memilih untuk mengungsi atau mungkin mengevakuasi diri keluar dari kediaman mereka untuk menuju ke tempat lain begitu, atau mungkin pindah ke lokasi-lokasi pengungsian yang terdekat dari sini, misal di SD Negeri 1 Kampung Melayu atau mungkin di masjid-masjid atau musala-musala terdekat yang berada di sekitar Kebonpala ini. Yang secara kasat mata terlihat di depan saya bahwa tidak ada aktivitas mencolok sekarang. Tim SAR berada di area lain untuk memantau titik-titik lainnya di RW yang berbeda juga, masih di wilayah Kampung Melayu Jatinegara, Jakarta Timur ini. Pelampung sesungguhnya masih ada masih satu yang disiagakan di sini. Awalnya sempat ada satu pelampung lagi atau satu perahu lagi maksud saya yang coba dibawa oleh Satuan Ditpol Airut Polda Metro Jaya kemari, namun digeser kembali ke titik yang lain dengan alasan masih ada warga di RW berbeda untuk kemudian coba untuk dievakuasi ataupun diungsikan ke tempat yang lebih aman. Terutama yang menjadi prioritas sekarang dari tim SAR adalah kalangan lansia dan juga anak-anak maupun juga balita dan bayi. Itu yang jadi prioritas utamanya sekarang. Nah, tantangan yang saya lihat dirasakan betul oleh teman-teman SAR gabungan ini adalah selain armada perahu yang memang terbilang terbatas, satu perahu ini saja kalau Anda lihat ini hanya bisa menampung 1 sampai 2 orang saja begitu. Belum lagi tim SAR yang membantu untuk mendorong perahu ini sampai ke titik tujuan, bahkan untuk menepi sampai ke titik saya melaporkan sekarang ini juga jadi tantangan tersendiri. Plus warga yang masih berupaya untuk menjaga barang-barang berharga. Sempat saya berbincang dengan beberapa warga sejak pagi hingga siang hari, apa yang membuat sebagian warga ini memilih untuk tetap tinggal di kediaman mereka, mengamankan diri dan harta benda di lantai 2 rumah masing-masing. Semata-mata ini mengamankan harta benda. Mengamankan harta benda, lalu juga merasa lebih nyaman untuk tinggal di rumah, mengingat kalau kita ingat lagi di area ini tidak hanya hari ini saja terjadi banjir, tapi sudah terjadi beberapa waktu sebelumnya, bahkan paling dekat saja kemarin begitu. Kemarin masih tergenang banjir namun perlahan surut pada malam hari, namun intensitas hujannya makin tinggi di area Bogor dan limpahan air juga melewati Kali Ciliwung. Inilah yang menjadi imbas sampai air tumpah ke kampung warga yang ada di Kebonpala ini, di Kampung Melayu Jatinegara, Jakarta Timur. Semata karena menjaga barang-barang berharga dan juga atas alasan kenyamanan. Bukti lain yang mungkin bisa digambarkan lebih kuat lagi atas alasan itu, saat saya melihat dalam kurun 1 sampai 2 jam sebelumnya, sebelum laporan langsung terakhir saya ini, bahkan ada beberapa barang warga yang coba diamankan dan diangkut menggunakan perahu ini. Contoh yang paling sederhana saja yang terlihat secara kasat mata. Ada dibawa mesin cuci, bahkan lemari pun coba diamankan. Ini menjadi bukti bahwa ada aspek ekonomi sosial warga yang coba dijaga dulu oleh masyarakat sekitar, terutama warga terdampak banjir di Kebonpala, Kampung Melayu Jatinegara, Jakarta Timur ini. Itu satu hal. Sementara untuk hal yang lain,
kalau dari obrolan saya terakhir kali dengan Ketua RT 11 RW 5 Kebon Pala, Pak Eka sempat berbicara kepada saya dan rekan-rekan wartawan yang sempat bersiaga di sini, apakah tidak terpikir untuk mengevakuasi diri, mengingat area ini langganan banjir, kerap banjir kalau sudah ada kiriman air dari area Bogor begitu, dan juga setiap hujan deras tiba dan ini berpotensi juga tergenang banjir, bahkan tingginya bahkan melebihi dari 4 meter kalau merujuk dari pengalaman sebelumnya. Sempat ada tawaran kalau kata Eka tadi kepada saya dan teman-teman wartawan untuk dipindahkan ke rusun, dan ia mengaku bahwa warga ini akan mempertimbangkan untuk pindah ke rusun dengan alasan ya karena sudah terlalu sering tergenang banjir di area ini. Ini yang sekilas saya lihat berbeda dengan kondisi beberapa jam yang lalu. Kondisi masih terbilang cukup saya bisa katakan sepi begitu, karena berbeda jauh dengan keadaan sebelumnya yang lebih intens dengan proses evakuasi, mengamankan barang-barang dan juga anggota keluarga bagi warga terdampak banjir yang ada di Kebon Pala ini. Mercy. Banjir masih terjadi di wilayah Kebon Pala, Jakarta Timur. Terima kasih jurnalis Kompas TV Tifal Solesa. Dan sebelumnya ada Benediktus Aditya yang melaporkan dari wilayah Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten.